kita sudah kembali normal lagi jam perdagangannya ya. Dan bagi Bapak Ibu yang angkat masih baru atau angkatan pandemi dulu, itu jam jam penutupan kita itu kan di jam 3-an ya, gitu, jam 3.15 lah lebih tepatnya. Jadi sekarang bulan April itu sudah kita balik lagi ya ke seperti awal lagi gitu. Jadi memang nanti ya bursa juga akan membalikan lagi aturan-aturannya seperti dulu lagi Bapak Ibu ya. Jadi memang dia pelan-pelan. Jadi mulai ini nanti jam pedagangnya dulu, lalu nanti balik lagi untuk apa namanya di ARP ya, ARP arah dan simetris lagi Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nanti arahnya 35%, ARB juga 30%. Arah dan ARB itu artinya batas kenaikan saham ya per hari itu juga gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, di strategi beli sore jual pagi ini Bapak Ibu ya, kita membeli saham pada saat closing ya Bapak Ibu ya. Pada saat di jam 15.50 sampai jam 16.00. Sebenarnya kan itu kalau di perdagangan itu sudah berhenti dulu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang masih baru di bursa itu sebenarnya jam tutupnya itu jam 16:15 ya Bapak Ibu ya. Jadi jam perdagangnya itu mulai dari jam 9 sampai jam 12 ya, jam 12 siang. Lalu dimulai lagi jam setengah 2 sampai jam 3.50 ya Bapak Ibu ya. Jadi berhenti situ dulu. Lalu di jarak jam 3 lewat 50 sampai jam 4 sore ini kita masih bisa melakukan pemesanan Bapak Ibu ya. Kita masih bisa input jual maupun beli Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini kan nanti di random lagi nih, di random lagi. Jadi di harga berapa nih nanti pada saat 16.00 ini. Jadi misalnya jam 15 sudah berhenti, nanti dari jarak jam 15.50 sampai jam 16.00 ini akan di random lagi ya sama saya orderan yang sudah masuk itu akan ditentukan nih pada harga jam 16.00 ini harga last price-nya berapa nih tutupnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita di beli sore jual pagi ini ya, kita bisa masukkan input di jam 15.00 ini sampai jam 16.00. Jadi ada jarak waktu 10 menit kita bisa mencari nih saham-saham apa yang lumayan, yang bisa menghasilkan cuan atau profit di Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya gimana sih kita mau beli? Caranya yang pasti nanti ya pada saat jam 15.50 kita beli ya Bapak Ibu, misalnya ya saya langsung ke contoh ya nih Bapak Ibu ya. Langsung ke aplikasi. Nah, misalnya nih ya, ini kita lihat di sini code stock price ya. Oke. Misalnya nih tadi ada apa ya? Yang lagi rame, misalnya ini kecilnya. Nah, ini yang lagi rame. Jadi tadi cuman ini udah tutup ya Bapak Ibu ya, udah mau tutup ya. Bentar lagi. Tadi dia pembukanya itu mungkin di harga ini kenapa harganya sama ya? Nah, ambil yang oke. Jadi di jam 15.00 itu ya sudah berhenti dan dimulai lagi dia saat ini harga pembukaan jam closingnya itu untuk saham Bank Mandiri ya di 5175 ya Bapak Ibu ya. 5175 ya, 5175. Jadi pada saat dia berhenti mungkin tadi ya pada saat tadi itu mungkin dia berhenti di 5175 ya. Tadi misalnya ya jam 15.00 itu dia sudah di harga 5175 tutupnya. Kita nanti bisa ya di jam 15.00 jam 15.50 3.50 sampai jam 4 sore itu kita bisa screening nih, kita cek ada dulu saham-saham yang berpotensi bagus. Nah, nanti untuk input ordernya ya Bapak Ibu ya, untuk input ordernya kita akan pasang 3 tick di atas
atasnya Bapak Ibu ya. Misalnya ditutup ini 5175 di posisi bid ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Contoh ya, jam 3:50 dia ditutup di sini misalnya di posisi bid. Nah, cuman kita untuk supaya barang itu bisa dapat ya, supaya harga saham itu bisa dapat dan kebeli ya, kalau kita mau beli sebisa mungkin pada saat ordernya nanti pada saat jam penutupan ke closingnya itu ya, di rentang jam 3:50 sampai jam 4 sore itu kita pasang aja harga di 3 tik di atasnya ya, 3 tik di atasnya. Kalau misalnya ini harga 5175 di posisi bid, berarti 3 tik di atasnya itu di sini ya, 5.200, 5.225, 5.250. Jadi kita ambil di harga segini. Nah, kenapa sih saya anjurkan ambil di harga segini? Supaya nanti ya, misalnya nanti pada saat orderan masuk dan random ya Bapak Ibu, kalaupun nanti misalnya orang banyak order beli ya Bapak Ibu ya, order beli ya, misalnya pada saat penutupan di sini 5175 ya, rupanya pada saat orderan itu beli, orang banyak beli nih, sebanyak ini kan ada 7.900 lot lebih ya, gitu ya. Atau misalnya orang banyak hajar di harga 5.000 ini, di harga opernya nih 50.000. Ini semua aku makan gitu ya. Kita pasang di sini ya, otomatis pada saat pembukaan ya kita dapat antrian ya. Karena kalau sudah nanti jam 16.00 ya Bapak Ibu ya, kita nggak bisa order di harga manapun, di mana lagi ya, misalnya nggak bisa pasang harga berapapun lagi ya. Jadi kita hanya bisa pasang orderan itu sesuai harga pada pembukaannya pada saat kosong itu ya. Jadi dia hanya bisa di satu harga. Jadi bisa jam 16.00 dia sudah buka ya, sudah open ya. Ya, misalnya sudah open di harga 5175, ya udah, berarti posisinya kita antrilah di sini, berarti posisinya ngantri di sini gitu. Jadi intinya kenapa saya ambil 3 tik di atasnya, untuk supaya harga sahamnya itu bisa kemakan, bisa kebeli. Karena kan tujuannya kita kan mau beli ya, mau langsung dapat tuh barang ya gitu, mau langsung dapat tuh barang. Kalaupun nanti dia misalnya bukanya rupanya sama dengan harga pas penutupan jam 3.50, 5175, dan kita ambil di harga 5.250, nggak ada masalah ya. Nanti dia akan balik lagi ya, dia nanti balik lagi ke harga tertingginya pada saat itu ya. Karena di bursa itu kan aturannya best price dan best time ya gitu. Yang harga tertinggi dulu, baru waktu yang duluan siapa itu ya, berdasarkan itu ya. Karena antrian bursa itu mengikuti best price best time-nya ya, yang siapa yang melakukan itulah akan masuk di antriannya duluan gitu. Jadi itulah Bapak Ibu untuk kita strateginya. Jadi walaupun nanti 5175 ya udah kita langsung pasang aja ya Bapak Ibu ya, maksudnya satu tik di atasnya, 3 tik di atasnya, supaya kemungkinan harga sahamnya langsung ke makan ya, langsung ke beli. Karena tujuannya kan kita melihat dulu nih yang mana nanti berpotensi sudah mau penutupan ya, sebelum penutupan kira-kira tidak ada perubahan lagi dalam pergerakan harganya, yang nanti besok masih berpotensi naik, ya udah kita langsung beli di harga yang terbaiknya ya, yang best price-nya lagi ya gitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya itu kita ambil langsung di atas harga last price-nya gitu Bapak Ibu ya. Misalnya 3 tik di atasnya ya, atau ya paling amannya ya 3 tik di atasnya lah Bapak Ibu ya. Jadi itu dia strateginya untuk kita membeli saham pada saat sore harinya, supaya itu tadi tujuannya supaya harga sahamnya bisa kebeli dan kemakan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, balik lagi ke ini slide. Itu dia untuk dia. Jadi kita beli pada saat jam pre-closingnya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, bagaimana sih kita penjual sahamnya? Pada saat pagi hari ya, kita udah set ya Bapak Ibu ya. Pada saat pagi besok harinya, kita nggak usah muluk-muluk ya Bapak Ibu ya. Kita akan jual pada sudah mencapai angka 2% sampai 3% dari harga rata-ratanya gitu ya. Nah, ya Bapak Ibu ya. Jadi ya ini sama seperti scalping ya Bapak Ibu. Cuma nanti kenapa keuntungannya, memang setiap strategi itu ada risiko dan rewardnya masing-masing.
Jadi untuk lebih amannya ya kita nggak usah muluk-muluk ya Bapak Ibu ya. Kita ambil untung 2-3% aja. Walaupun pagi hari dia langsung lompat, misalnya 4%, 5%, ya itu berarti rezeki kita. Tapi yang penting patokan kita, kalau sudah naik 2%, 3%, ya kita akan langsung jual ya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan resikonya ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang pasti di market Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada pasti di market. Kita juga harus mengetahui apa namanya risk rewardnya gitu ya. Biasanya kayak risk rewardnya itu kayak trading plan biasa ya. 1:2, 1:3 gitu. Misalnya 1% cut loss-nya, 2% apa namanya take profit-nya, atau 1% cut loss-nya, 3% take profit-nya gitu. Jadi kita ukur juga risikonya juga. Kalaupun nanti misalnya pagi hari dia nggak langsung lompat naik ya, turun ya udah. Nanti kita harus disiplin. Jadi di strategi ini itu menerapkan strategi disiplin juga ya Bapak Ibu. Kalaupun besok harinya kalau dia nggak langsung naik ya, dia turun dulu ya udah kita jual. Walaupun nanti diturun dibanting bawah nanti naik lagi ya udah berarti memang udah nggak sesuai plan kita ya. Jadi kita harus disiplin. Jadi kita memang mencari saham yang sorenya yang sorenya yang punya potensi besok naik dan pagi hari dia lompat langsung kita jual gitu. Jadi itu dia strateginya Bapak Ibu ya. Lalu pemilihan sahamnya. Nah, pemilihan sahamnya ini biasanya kita pilih saham-saham yang volatilitasnya tinggi Bapak Ibu ya. Kenapa sih harus volatilitasnya tinggi? Ya karena untuk mendapatkan harga yang kenaikan kenaikan persenan yang cukup lumayan ya saham-saham yang ini ya yang second atau trade ya yang saham-saham kualitasnya tinggi ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita membeli kayak saham Bank Mandiri atau saham apa namanya saham-saham blue chip ya bisa sih kita terapin itu. Cuman memang ya kita nggak bisa patokin targetnya yang begitu tinggi-tinggi banget ya. Misalnya targetnya paling 1% aja mungkin ya, atau 1,4% gitu ya. Biasanya kita nggak tahu patok-patok. Jadi memang diajurin memang saham-saham yang lagi volatil ya, istilahnya dia memang lagi bergerak volatil ya gitu ya. Jadi bergerak volatil ya kita beli itu. Jadi biasanya kita menerapkan itu ya. Jadi kita yang saham yang mana lagi volatil, yang mana lagi fluktuasinya lagi tinggi, ya itu yang biasanya kita incar ya. Jadi kita sore biasanya yang lagi volatil dia bisa kan besoknya itu akan melanjutkan lagi kenaikannya. Biasanya Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Ada beberapa bulan terakhir ini juga banyak tuh ya Bapak Ibu ya saham-saham yang apa namanya yang sudah volatil, yang lagi volatil, yang lagi naik tinggi, biasanya besok harinya dia masih tetap lanjut lagi. Nah, kita bisa memanfaatkan momentum seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lalu selanjutnya bagaimana sih kita untuk screeningnya Bapak Ibu ya? Screeningnya itu biasanya nanti ada tambahan lagi ya Bapak Ibu yang saya jelaskan deh. Ini cuma dua dulu saya buat. Ada menggunakan dengan stock ranking ya Bapak Ibu yang menggunakan biasanya dengan stock ranking di HOTS. Nah, caranya gampang ya baik di HOTS PC maupun di HOTS di handphone ya. Nah, kita nanti masuk ke menu ini ya. Kita balik lagi ke menu ranking ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke menu ranking ya, masuk ke menu ranking di sini. Kita pilih nanti stock gainer ya Bapak Ibu ya. Kita pilih stock gainer di sini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat nih saham-saham yang lagi naik. Apa-apa aja nih ya. Apa-apa aja yang naik lagi mengalami kenaikan. Nanti kita bisa sortir ya. Di sini apakah all? Kalau all ini berarti ada saham, ada waran, ada ETF, ada yang reisu ya. Kalau saya biasanya pilih kalau yang untuk saham aja saya pilih yang ordinary stock aja. Berarti kita pilih yang berdasarkan saham aja ya. Jadi atau yang all juga boleh terserah ya. Tapi kalau saya mau sortir yang saham aja. Lalu untuk biasanya kalau kita mau screeningnya yang untuk beli sore jual pagi itu kita cari yang lagi naik Bapak Ibu ya. Berarti kita biasanya kalau dia naik hari ini
kemungkinan berpotensi besar besoknya dia akan masih melanjutkan kenaikan. Apalagi kalau kenaikannya itu cukup ditopang dengan kenaikan volume yang signifikan ya Bapak Ibu ya. Dengan kenaikan volume yang signifikan, biasanya dia akan masih melanjutkan kenaikan gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum itu ya. Nah, pertamanya itu tadi ya, kita pilih gainer ya. Gainer di sini ya. Nah, nanti di sini gainer ini apakah terserah ya gainernya berdasarkan value dia ya. Maksudnya dari harga kemarin sampai saat ini ya, berdasarkan itu. Atau kita mau sortir gainernya berdasarkan persenan. Biasanya kita sortir gainernya berdasarkan persenannya ya Bapak Ibu ya. Gainer ya berdasarkan persenan. Nah, di sini nanti diurutkan ya Bapak Ibu ya dari yang tertinggi ya sampai yang terendah di sini. Nah, dari yang tertinggi sampai terendah. Atau Bapak Ibu bisa sortir juga ya dari yang terendah, klik 2 kali ya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Biasanya orang yang pakai ini yang tertinggi ya, dari tertinggi sampai yang terendah. Oke, saat ini kita sudah dapat nih ada beberapa emiten yang mengalami kenaikan ya gitu ya, mengalami kenaikan. Lalu ya udah nanti kita coba ambil 10 besar ya, 10 besar yang kita validasi ya. Perusahaan kenaikan saham yang 10 besarnya aja ya, 10 besar kita validasi yang mana mengalami berpotensi akan mengalami besoknya kelanjutan kenaikan. Oke, kita cek satu-satu ya 10 besarnya. Misalnya di sini ada saham nasi ya, saham nasi. Kita coba buka chartnya ya Bapak Ibu, kita buka chartnya. Oke. Chart. Chart ya. Ini ada nasi. Ada nasi ya. Nah, ini nasi. Ini saya coba dekatkan lagi ya. Saya dekatkan lagi. Saya coba lagi. Nah, ini dia. Saham nasi kalau dari sisi teknikal menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah mau break area, kalau di sini sudah break area resistennya ya Bapak Ibu ya. Dia sudah break area resisten. Biasanya kalau yang sudah break resisten dia akan masih menunjukkan kenaikan ya. Ini break resisten dan di sini dia mau uji resisten selanjutnya di sini. Nah, gitu ya. Uji resisten di sini. Nah, uji resisten di sini. Jadi dia udah diuji dan ini kemungkinan sih besok ini masih naik ya. Kalau kita lihat lagi ya, apakah volumenya masih bagus ya? Nah, ini volumenya bagus banget ya. Volumenya ini besar banget dan dia ini kemungkinan besar ya saham ini masih akan melanjutkan kenaikan. Cuman kita harus lihat lagi Bapak Ibu ya, kita harus cek lagi apakah ini layak nggak kita beli. Dalam artian saham ini liquid atau tidak ya, liquid atau tidak. Karena ini penting Bapak Ibu ya, apalagi kita yang mempunyai modal yang besar. Nah, dari segi likuiditas sebenarnya saham ini market cap-nya kecil banget ya. Dan value-nya juga hari ini hanya sekitar 10 M-an ya. Ya nggak terlalu besar banget ya, nggak terlalu besar banget. Jadi secara market cap ya nggak terlalu liquid banget, tapi ya untuk di sini ya bagi Bapak Ibu yang mau trading ini perhatikan lagi ya Bapak Ibu ya, kita nggak boleh langsung ambil besar-besar banget ya, kita lihat kok menyesuaikan Bapak Ibu, yang menyesuaikan kondisi kilonya. Bagi yang lainnya ya berapa puluhan lot ya, ini is okay nih, ini masih bagus ya, atau ratusan lot masih bisa gitu ya. Minimal ya Bapak Ibu ya, minimal ya di sini kan rata-rata ya, di sini rata-ratanya kan ada 2000, 8000, kalau lotnya ini ada 2000, ada maksimal kalau kita mau order itu kalau saham-saham seperti ini ya, yang lotnya nggak terlalu besar-besar banget ya, separuhnya lah Bapak Ibu ya, misalnya ada 2000 di sini ya overnya gitu ya. Nanti kita ambil separuhnya, misalnya 1000, maksimal 1000. Kenapa sih saya
bilang gitu, misalnya 20.000 lot, cuman atau 10.000 lot ya, di sini nyampunya cuma aja paling besar di sini 8.000 itu kan. Di sini contoh-contohnya ratusan lot, ada yang 1 lot, ada yang apa namanya ratusan lot lah, masih di bawah 1.000 lot. Jadi saran saya ya kalau sahamnya nggak begitu liquid seperti ini ya Bapak Ibu ya, kita harus perhatikan juga ya likuiditasnya. Jadi kita harus hati-hati juga. Takutnya yang sudah kita beli, makanya ukurannya susah nanti ya, ya. Itu yang banyak terjadi juga ya. Jadi kita harus mengikuti aja ya, antrian lotnya berapa besar ya. Paling tidak kita ambil rata-ratanya itu separuhnya aja gitu ya, separuhnya aja. Jadi kita jangan memaksakan gitu ya. Karena itu tadi ya, kalau lot besar kita ambil langsung banyak, dan takutnya nanti ya itu tadi kita nggak bisa jualan barangnya, apalagi kalau harga yang jatuh ya gitu. Nah, kita harus perhatikan juga likuiditas pergerakan ya. Nah, tetapi overall untuk nasi ini sebenarnya cukup bagus ya. Pertama dari sisi teknikal, ini kemungkinan masih tetap naik lagi Bapak Ibu ya, masih akan naik karena dari sisi lagi yang mau di break dari anak ya, kemungkinan berikutnya dia akan naik lagi. Dari sisi teknikal juga dia ini apa namanya mau menguji MA yang terbesar juga, kalau satu MA 50-nya ya, gitu ya, ada di MA 50-nya itu di 80, jadi di atas break lagi dia dari A50. Nanti untuk hari ya naiknya cepet ya, yang lumayan luar biasa ya, walaupun kenaikan yang di atas rata-rata. Jadi ini salah satu saham pilihan yang mungkin bisa kita masuk dalam watchlist kita gitu ya Bapak Ibu ya, untuk beli sore jual paginya. Lalu ada lagi, kita cek lagi ya di stock unitnya, ada PU Depo ya. PU Depo ini, nah ini PU Depo, UDP ya, UDP sorry. Nah ini sudah arah ya, sudah arah, tetapi saham ini sedikit dilukit Bapak Ibu ya, nah itu masih paling tertinggi 10.000 lot. Nah ini antriannya di sini yang kecil-kecil banget ya, ada 1 lot, 300 lot di sini ya. Ini kebanyakan pemain retail semua ya Bapak Ibu ya. Di ini saran saya nggak usah masuk lah ya kalau sampai ini nggak dilukit, nggak begitu lukit, takutnya nanti kita akan susah keluar gitu. Nah ini dia volumenya hanya 14.000 lot. Nah, ini volume ini masih cukup besar ya, apalagi market saat ini ya, market saat ini sudah di atas 1 juta lot, sudah cukup lumayan ya. Jadi kita perhatikan juga dengan volumenya juga ya. Ini volumenya kecil banget ya, hanya 4.000 lot. Yang kedua ya Kejen ini cukup menarik ya, kan beberapa hari sudah beberapa hari di volume ya, di area resisten di sini ya. Oh dia belum ya, di sini sudah dilewati dia ya, resistennya itu sudah dilewati ya. Nah, ini sudah dilewati area resisten ini, sudah dilewati, sudah break on resisten ya, sudah break. Sistem sudah. Nah, pas di dekat-dekat area resistennya. Kalau mau beli boleh ya, cuma harus batasi kita. Nah, ya kemungkinan dia besok masih terbang dulu ya sedikit.
Tapi kalau dia dibuka langsung nggak bagus ya udah kita harus cut. Cuman di sini saya agak sanksinya memang apa namanya, dia sudah berapa kali naik gitu gitu ya. Emang ini kategori cukup high risk banget ya. Balik lagi high risk high return lagi ya gitu ya, high risk high return. Cuman kalau dari ciri-cirinya sebenarnya ini masih cukup layak diambil. Memang dari risiko cukup tinggi ya. Kita balik lagi ya untuk risikonya dari resiko ya masih dalam artian ini udah dekat area support dia, ini kan top supportnya. Ini kalau nanti dia turun di bawah supportnya, iya itu tadi ya waktu itu ya, berarti ini udah nggak menarik. Tapi kalau ini ya cukup menarik banget ya di break gitu. Rata-rata kalau yang udah break resisten nih ya itu tadi ya, dia masih tetap lanjut kenaikan lagi gitu. Cuman ya itu tadi hati-hati. Ini saya agak sanksi ya, memang dari ini ya, dari candlesticknya masih full body, masih bagus ya. Ya, ini volumenya masih naik, sudah berubah arah trennya jadi yang dari turun menjadi naik gitu. Jadi ini lumayan lah. Ini bisa ini ditemukan dari segi resistennya ya Bapak Ibu ya. Dari segi sudah membentuk pola pattern yang bagus ya, pola pattern yang bagus. Jadi Bapak Ibu, tips selanjutnya ya untuk mencari saham yang masih berpotensi naik, kita cari bentuk reversal pattern ya. Ini salah satu pattern yang kemudian dia akan melanjutkan kenaikannya lagi ya gitu ya. Jadi dia ada membentuk pattern apa gini, kalau misalnya ini ascending triangle ya, dan dia akan dan sudah di atas harga dari sudah break lah ya, sudah break dari patternnya. Kemungkinan kalau saham sudah break dari patternnya, dia akan masih melanjutkan kenaikan. Jadi untuk WAPO ini sendiri ya Bapak Ibu ya, ini masih akan melanjutkan kenaikannya lagi gitu. Dari segi volume bagus ya, dari segi MACD-nya sudah tinggi ke atas juga, dan ini juga candle yang bagus. Apalagi nanti terbukti ini salah satu watchlist kita yang sudah kita dapat ya waktu itu ya. Jadi kita salah satu untuk tadi Bapak Ibu untuk mencari saham-saham yang berpotensi itu dari stok inner ini juga bisa ya Bapak Ibu. Nanti kita konfirmasi lagi Bapak Ibu ya dengan bentuk-bentuk teknikalnya ya. Nah, kalau dari sini teknikalnya bagus ya, industrinya bagus, volumenya bagus ya, dan patternnya juga bagus ya. Nah, ini membentuk reversal pattern yang bagus juga. Jadi ini salah satu kalau menurut saya inilah nanti ya salah satu saham untuk yang mungkin besok hari besok libur ya Bapak Ibu ya, berarti hari Senin ini masih akan menunjukkan kenaikannya.
Minimal ya kayak sih mampu dia bisa di atas 2% gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencari saham-saham yang mau beli sore, mau dijual pagi harinya, ini salah satunya gitu. Cuman itu tadi kita harus disiplin Bapak Ibu ya, kalau udah naik ya udah jangan ditahan-tahan lagi ya, langsung kita jual ya Bapak Ibu ya, jangan kita kita hotpot lagi ya gitu. Jadi dia salah satunya. Itu untuk yang kalau kita screennya pakai uh, pakai namanya stock ranking. Ada lagi kita bisa nanti screening menggunakan fitur aplikasi yang di aplikasi Force ini ya Bapak Ibu ya. Kita pakai search stock ya, search stock di sini ya. Kita pilih ya candle search. Nah, kita mencari saham yang berbentuk candle search. Nah, dia candle search. Jadi selain kita mencari biasanya saham-saham yang berpotensi menunjukkan kenaikan, kita cari saham-saham yang membentuk formasi candle pattern ya, reversal, apalagi dia membentuk reversal pattern candle-nya gitulah gitu. Ya, ada bentuk-bentuk candle pada saat penutupan dia kemungkinan besar besok akan menunjukkan kenaikannya gitu. Kalau teorinya itu seperti ini ya. Saya balik ke screen lagi. Nah, ini dia candlestick pattern gitu ya. Ada bullish pattern ya, kita patokannya di bullish pattern sama reversal pattern. Nah, biasanya ada bullish pattern itu kayak bullish Doji Star, bullish Lightning, bullish Angel Ping ya, ada Morning Star. Ada juga kalau reversal pattern itu ada long leg doji ya, doji star ya. Jadi kita biasanya mencari formasi pattern yang membentuk inilah formasi candlestick ini. Coba saya balik lagi ke ini share screen ya. Share screen. Oke. Jadi misalnya kita mencari candlestick yang membentuk membentuk bullish bellhot. Biasanya rata-rata yang membentuk candle seperti ini dia akan naik. Cuman kita carinya saham yang dia lagi koreksi dulu ya, koreksi dan ditutup dengan candle seperti ini baru ya. Jadi kita kan di screening kelihatan semua nih banyak bentuk candle seperti yang mirip seperti ini. Cuma kan nggak mungkin semua kita mencari saham yang formasinya biasanya itu dia turun dulu, lalu nanti ditutup dengan candle seperti ini. Nah, ini ada beberapa saham ya. Ada Ali ya, ada Aktra. Oke, kita list ya Aktra. Kita coba sortir berdasarkan volume aja ya Bapak Ibu ya. Berdasarkan volume di sini ada Kejen. Nah, ini Kejen muncul. Nah, ini Kejen tadi yang kita bahas tadi ya. Kejen ini muncul. Tadi kita sudah bahas, ini kemungkinan besar berpotensi ada Senin. Nah, akan tidak dulu ya, takutnya karena dia sedang naik berapa hari, CBRE buka. Nah, ini buka. Oke, nah ini buka mungkin kita bisa pantau ya, buka. Ada era IDST Wapo. Nah, ini Wapo tadi ya, Wapo pantauan tadi nasi juga yang masuk pantauan. PP PP ini belum ya, kas masa ini volume kecil-kecil banget. Kita klik hammer ya, hammer di sini kita cari, kita sortir lagi volumenya, list IPRA, OMI, IMJS, bisa Wood, MTEL, kalau ada MTEL ada buka ya, kita nanti cek lagi. Dan satu lagi ya terakhir ya, ini long white body ya, biasanya ini juga pattern yang sering memberikan cuan juga nih.
IDSD, ada wapo tadi nasi, terus ada ini ya, MSP ini menarik sih kayaknya. Dan satu lagi ya, Doji itu di Doji. DPMP ini. Oke, ini lotnya ada kecil-kecil semua nih. Jadi tadi ada di sini di Longwood ini di masalah itu apa nih tadi? Wapo tadi sudah masuk tentuan kita, nasi udah. MSP kayaknya menarik cuman kecil banget ya. Ya, kita lihat ya. Nah, buka nih lumayan menarik ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. Ini ada pola juga terbentuk di sini juga sebelumnya Bapak Ibu ya. Di sini dia turun-turun ya. Tadi saya bilang ya, kita cari yang dia pergerakannya dia turun ya, turun ya. Dan ditutup dengan candle yang bagus seperti ini. Candle tadi ya. Di kemungkinan dia besok akan naik dulu dia. Kemudian besok dia akan melakukan kenaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi buka ini juga cukup menarik ya, menarik dan juga ini candlenya bagus. Ini juga bisa masuk dalam batuannya juga ya Bapak Ibu ya. Kemungkinan besar ini dia akan mantul area supportnya, jadi dia akan mantul dulu, mungkin bisa naik 2%-an, mungkin masih bisa ya. Ada lagi tuh MTEL ya, MTEL buka ya, MTEL juga bisa ya Bapak Ibu, MTEL juga bisa ya. Mungkin ini masih bisa naik lagi ya. Dia mungkin ini masih dia berada di area supportnya ya Bapak Ibu ya. Berada di area supportnya dan kemungkinan besar dia akan mantul gitu. Nah itu dia. Itu kita pakai screening dengan candle tadi saya yang agak rekomendasi itu di Wapo tadi Bapak Ibu ya. Kita mencari saham yang bentuknya candlenya bagus ya, diikuti volume yang besar ya, dan diikuti dengan dia break dari patternnya gitu. Nah, jadi kita mencari ya, kalau Bapak Ibu mau yang masih kuat dia akan masih lanjutkan kenaikannya. Saran saya Bapak Ibu mencari dia break area reversal patternnya ya, reversal ini sudah break ya dari reversal patternnya, atau bisa juga nih kayak cap handle juga bisa mungkin ini patternnya gitu ya. Jadi di sini capnya, sini handle-nya mungkin bisa juga ya. Dan diikuti bentuk candlestick-nya bagus dan diikuti volume juga. Indikatornya juga masih bagus ya, positif naik ke atas. Jadi itu dia salah satu cara yang mungkin kita yakin ya mungkin dia akan bisa naik lagi. Memang ada banyak indikator ya. Tapi kalau banyak indikator menunjukkan hal yang positif, berarti itulah yang salah satu pilihan tepat kita ya untuk membeli saham, untuk beli sore harinya baru besoknya akan kita jual gitu. Jadi kayak Wapo sendiri ini ya kemungkinan besar ya dari saya melihat view-nya dari indikatornya bagus banget, dia membentuk pattern ascending triangle mungkin bisa juga, atau mungkin bentuk reversal gap handle juga bisa, dan juga dia sudah break dan ikut volume juga. Kemungkinan besar dia akan besok akan melanjutkan kenaikan lagi. Jadi kalau ini yaudah kita beli sore, pada saat pagi hari udah langsung kita jual aja gitu. Jadi seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi kita mencari, apalagi kalau indikatornya positif, banyak kita mungkin ya, ini semakin yakin
kemungkinan besar dia besok pagi harinya ya atau hari kerja lagi saham ini dia masih akan melanjutkan kenaikannya gitu, Bapak Ibu ya. Intinya itu. Jadi kita memang harus pahami tadi ya untuk dasar teknikal lagi ya Bapak Ibu ya. Karena di sini banyak sih kemarin itu kayak waktu itu ada Bank Mandiri juga. Nah, ini kan membentuk inverted and holder ya. Dia break ini ya. Kita harus tunggu dia break dulu ya. Dia udah break di atasnya baru ini ya. Nah, ini dia ada break ya. Baru dia lanjut naik lagi. Jadi kita mencari lebih konfirmasinya break dari level pattern dia ya seperti ya. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya untuk strategi ini kita tahu mengenai risiko strategi BPJS ya pergi sorry ini kebalik ya BSIP sebagai usul tadi ya kita mengenai risiko bisa usul tadinya bagaimana ya tawar rasionya ya risikonya satu banding dua ya punya strategi trading ya dan tadi belajarnya ada teknikal jadi kita harus tahu juga ya bentuk pattern teknikal atau pattern candlestick ya indikator ya jadi kalau misalnya indikator atau teknikal itu menunjukkan banyak hal yang positif ya indikator yang positif jadi kita makin yakin ya Bapak Ibu yang makin yakin kemungkinan besar harga sahamnya masih bisa melanjutkan rally kenaikan lagi karena kan kita mencari saham yang lagi rally ya Bapak Ibu ya jadi sebenarnya bisnis ini hampir sama seperti scalping lah itu ya scalping jadi dia nggak apa namanya nggak muluk-muluk ya jadi udah naik berapa persen gitu jadi intinya kita belajar nanti konsistensinya Bapak Ibu belajar konsistensinya kita bisa dapat persenan yang konsisten gitu ya kita dapat persenan yang positif semua rajin baca berita bursa dan yang selanjutnya modal kecil dahulu jadi memang saran saya Bapak Ibu ya kalau untuk penerapan strategi ini gunakanlah modal kecil dulu kita lakukan eksperimen ya bagaimana sih saham-saham yang lagi sore hari dia tutupnya ini besoknya masih naik ya gitu jadi kita eksperimen kita belajar kita belajar dari kecil-kecil dulu lah modal kecil baru nanti kalau misalnya modal kecil ini sudah nyaman sudah kita tahu feelingnya sudah tahu celahnya di mana ya sudah kita pahami dan kita hafal bentuk-bentuk teknikal dan patternnya ya udah kita bisa nanti naik lagi ke tahapan modal yang lebih besar lagi gitu ya intinya kita belajar nanti awal-awalnya konsistennya dulu ya konsisten persenannya gitu apakah Bapak Ibu dalam 1 bulan ini kalau menerapkan strategi ini persen kenaikannya itu lebih banyak dapat persennya apa lebih banyak dapat minusnya gitu ya kalau kita misalnya dapat lebih banyak persen positifnya berarti strategi kita ini berhasil jadi kita nanti tingkatkan lagi dengan modelnya lagi gitu jadi gunakan dulu ya Bapak Ibu yang modal-modal kecil dulu experience dulu ya Bapak Ibu ya tahu dulu pilih dan segala macamnya gitu oke. Oke. Dan ini ada pertanyaan luar ya Bang kalau kasus Wadi volumenya biasa saja apa masih boleh masuk atau harus volume naik dan harga naik oke pertanyaan yang bagus kalau untuk amannya Pak Immanuel kita mencari volume yang kenaikannya luar biasa ya di atas rata-rata dia ya gitu ya Pak Immanuel jadi untuk lebih yakin lagi ya lebih konfirmasi lagi memang di situ banyak terjadi akumulasi kalau ada terjadi akumulasi biasanya kan dia masih akan menunjukkan rally lagi gitu, Bapak Ibu ya Bapak Ibu perhatikan aja saham-saham yang naik tinggi ya dengan ikutin volume tinggi rata-rata dia masih rally naik lagi ya gitu ya masih rally naik lagi jadi saham-saham yang ciri-cirinya masih rally naik itu diikuti dengan volume naik kenaikan juga ya kayak dulu untuk kejen ini ini dia rally dia kan dari yang kecil ya dari kecil dan diikuti langsung volume yang besar ya
Nah, dia masih rally naik nih, rally naik. Di selanjutnya dia turun nih, volumenya kecil, tapi hari berikutnya naik lagi nih, volumenya naik ya, signifikan lagi ya. Lalu ini juga naik. Jadi banyak ya Bapak Ibu ya. Ada lagi apa ya, Sweet ya kemarin kalau nggak salah. Sweet ini juga, ini dia Sweet naik ya. Cuman Sweet ini naik, volume naik, cuman itu tadi ya, dia naiknya nggak begitu lama, turun lagi. Nah, ini dia, tapi itu tadi volumenya kecil. Nah, ini tanda-tanda ini masih terjadi akumulasi sebenarnya. Kalau kita mau swing masih bisa-bisa aja nih sebenarnya. Ini masih dikurang lagi sih. Cuman itu tadi memang harus kita batasi risiko lagi. Kalau memang dia nggak naik sesuai, ya udah kita sebuah gitu ya. Ada lagi banyak sih rata-rata yang volume naik, dia naik itu bisa naik lagi. Apalagi ya banyak sih. Ada saham G, ini dia naik, volume naik. Apa ya? Ini Mari IPO yang sudah lama itu, apa ya? Yang sudah lama itu GDST. Kalau nggak salah GDST ini volumenya luar biasa sih. Lagi ya. Volume naik dan harganya naik, cuman memang ditutup dia langsung closingnya lebih rendah lagi ya. Tapi nanti Bapak Ibu perhatikan aja sih yang dia naik dia naik biasanya tetap naik ya. Jadi konfirmasi kita cari volume yang besar ya. Cari volume yang besar biasanya itulah tanda-tanda dia ada di situ. Cuman memang ya tadi nggak disclaimer lagi Bapak Ibu ya, nggak selamanya udah ketetapan baku gitu ya, ketetapan baku dia akan naik, volume naik, harga naik tuh pasti akan naik lagi gitu ya. Enggak juga ya Bapak Ibu ya, nggak ada di market nggak ada yang pasti ya. Cuman ya kalau kita lihat dari statistiknya ya Bapak Ibu ya, rata-rata saham yang masih lagi naik itu ya harganya naik dan diikuti dengan volume yang cukup signifikan. Nah itu dia, cukup dengan signifikan. Itu biasanya dia tetap melanjutkan kenaikan lagi, ke rally kenaikan lagi dia biasanya. Oke, itu dia tuh pertanyaannya ya Pak Immanuel ya. Oke, so mungkin itu untuk materi hari ini Bapak Ibu ya tentang strategi beli sore jual paginya. Nah, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu di sini, kemudian di sini? Oke, kalau tidak ada, coba saya kembalikan dulu ke Ibu Jati. Halo Ibu Jati. Halo Ibu Jati. Oke, mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Oke. Jadi itu nanti Bapak Ibu coba intinya nanti Bapak Ibu coba cek-cek lagi ya, cek-cek lagi di aplikasi, di histori aplikasinya, di apps-nya Bapak Ibu ya. Carilah memang tadi tipsnya yang lagi naik tinggi apa ya, lagi naik tinggi apa, dan lebih bagus lagi dia diikuti dengan break dari pattern-nya ya Bapak Ibu ya, pattern dari teknikalnya. Dia ada pattern. Jadi biasanya saham yang udah break dari resistennya ya, saham yang udah break dari resisten itu biasanya dia apa ya, masih tetap rally lagi dia tuh naik biasanya, itu dibantai naik lagi tuh biasanya. Jadi itu tadi kita cari yang seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa konfirmasi lagi nanti ya, pelan-pelan aja ya, mau belajar pelan-pelan. Strategi ini nggak bisa langsung diterapin langsung main banyak, itu nggak bisa. Bapak Ibu harus pelan-pelan terapinya ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan terapinya. Intinya cari saham yang candlesticknya bagus ya, yang apalagi ini candlesticknya bagus ya, kalau Marubojo orang bilang nih ya, biasanya dibilang nih Marubojo yang bodinya penuh ya, itu bodinya penuh ya, nggak ada kepala atas kepala bawah, ini bagus banget dan diikuti dengan polanya yang bagus, dan apalagi dia ada
ini kalau nggak salah ada pattern yang juga terbentuk di sini ya, pattern apa ini, ascending triangle atau apa di sini. Nah, kalau dia sudah membentuk break dari patternnya ini, ya udah itu lebih bagus lagi, lebih terkonfirmasi lagi dia akan rally atau melanjutkan kenaikan. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli ya, itu bisa nanti Bapak Ibu langsung pagi hari ya udah langsung kita kita langsung eksekusi jual gitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu di sini yang sebelum mungkin saya akhirin aja. Oke, kalau gitu, kalau memang tidak ada pertanyaannya, oke, kita coba tunggu dengan Ibu Jati ya. Ibu Jati. Halo Ibu Jati. Halo Pak Delvi, wah terima kasih nih atas penyampaian materinya pada sore hari ini. Dan luar biasa, nasabah juga tentu masih tetap setia sampai di jam 17.03 ya. Luar biasa dengan antusias juga pertanyaan-pertanyaan mengenai materi tersebut. Baik Bapak Ibu, di sini ada yang ingin ditanyakan kembali apa sudah cukup? Jika ada, boleh langsung saja nih langsung open mic-nya. Oke, kita tunggu sekitar 2 menit ya, jika ada. Nah, sebelum ada pertanyaan nih Pak Delvi, boleh ya tips dan triknya mengenai strategi trading beli sore jual pagi. Oh iya, baik Ibu Jati, terima kasih. Jadi itu tadi Bapak Ibu ya, dari kembali kesimpulannya tadi, Bapak Ibu harus mengerti risikonya dulu ya, risk rewardnya gitu. Nah, dalam dunia trading, dalam market, ada yang baku ya, yang 100%, gitu. Teknikal itu akan pasti. Jadi kita harus mengukur risiko, risk rewardnya lagi. Jadi kalau memang dia nggak naik sesuai dengan yang kita prediksi, ya udah kita harus disiplin. Balik lagi ke disiplin. Jadi strateginya bersama seperti teknikal juga ya. Kita harus menggunakan disiplin kita juga. Dan kita harus pelajari teknikalnya, ilmu teknikal itu apa, segala macam. Dan dimulai dengan model kecil dulu ya. Dimulai dengan model kecil dulu. Model kecil dulu, maksudnya jangan langsung main model-model besar ya. Jadi kita tahu dulu feeling-feelingnya apa, lalu kita langsung jual aja gitu ya. Langsung kita jual. Oh, ini ada pertanyaan. Iya, ada pertanyaan Pak Delvi. Kalau sudah putar, kalau mau jual pagi apakah lebih baik antri jual saja dengan harga target? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak pertanyaannya. Untuk jual, kalau menurut saya kita langsung kalau bisa ya jangan diantri-antri lagi ya, langsung ajar kiri aja Bapak Ibu ya. Takutnya kalau kita lagi antri, kalau tiba-tiba marketnya lagi langsung jeblok turun ya, nah kita nggak bisa sempat withdraw karena kan harus withdraw dulu ya. Kita nggak sempat withdraw, ya, tiba-tiba langsung harganya langsung anjlok. Jadi menurut saya memang kita mungkin lihat dulu situasi market gimana. Kalau dia langsung tiba-tiba naik dan udah di atas di target kita, langsung kita eksekusi aja jual gitu. Kalau lagi antri lupa dia nggak naik sesuai harapan ya, dan sesuai dengan planning ya. Lupa kita lagi antri, harga turun. Kita belum, kan kalau kita mau jual kan kalau udah pasang antri kita harus withdraw dulu ya, harus kita batalin dulu ya, baru kita bisa eksekusi jual lagi. Jadi mungkin kita lihat dulu ya situasinya, misalnya kalau memang udah langsung turun ya udah langsung kita langsung hajar kiri aja gitu. Mau naik atau turunnya kita langsung hajar kiri. Seperti itu sih Pak Lasot ya pertanyaannya. Oke, Bu Jati. Oke, baik Pak Delvi. Terima kasih juga nih atas pertanyaan terakhir dari Pak Pasot.
Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kelas edukasi hari ini kita sudah akhirin dan sebelumnya saya informasikan kembali bahwasannya kita di tanggal 8 April juga ada kelas edukasi bersama Bapak Delvi dengan saya yang untuk di sesi 2 yaitu di jam 1 siang dengan tema notasi khusus emiten. Nah, yang untuk sesi pertama yang dibawakan oleh Pak Delvi apa nih Pak? Ya, bagi kisi-kisinya. Materinya tentang teknikal juga ya Bapak Ibu ya, yang belajar tentang teknikal, bagaimana tips-tipsnya lah. Nanti untuk materi, untuk judulnya nanti saya kabarin lagi lah, saya lupa tuh apa materinya. Oke, siap. Bapak Ibu semuanya, terima kasih telah ikut kelas edukasi hari ini. Boleh juga ya kita mengisi rating dan reviewnya di Nilai Aset Akademi, yang mananya nanti akan ada semua informasi kelas edukasi di bulan April ini sesuai dengan waktu dan judul yang Bapak Ibu inginkan. Jadi semua bisa Bapak Ibu ikut. Oke, baik semua. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi pada sore hari ini dan saya mohon maaf jika ada kami kekurangan dalam penyampaian informasi ataupun masih yang belum pas kepada Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan happy cuan dan happy trading. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.